Shalom sahabat-sahabat Gloria. Selamat malam juga kepada Romo Antara yang sudah hadir dan bergabung bersama dengan kita. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat Gloria. Kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Yuk video-videonya dinyalain dong supaya kita tahu siapa sih teman kita di sebelah kiri atau kanan kita atau atas kita, bawah kita. Yuk kita lambaikan tangan, kita sapa semua sahabat-sahabat Gloria. Oke, marilah pada malam hari ini kita mau memulai persekutuan doa. Walaupun kita berjauhan tempat, tapi kita percaya kita satu hati di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu yang terus-menerus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami mau bersatu hati, kami mau bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu di dalam setiap kami, di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap mau bersyukur kepadamu atas segala apa yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Suka dan duka yang boleh kami lalui dari pagi hingga saat ini. Kami percaya semua itu adalah rencana Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan pada saat ini kami berkumpul di tempat kami masing-masing untuk bersama memuji serta memuliakan nama-Mu. Ini bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah rencana Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Biarlah kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan, anugerah besar yang sudah Tuhan berikan buat kita, buat kehidupan kita. Mari kita katakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan. Tak pernah Kau ingkar janji. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Katakan, kita mau bersyukur terus kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan. Tak pernah Kau ingkar
hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Hanya dekat padamu ya Tuhan, hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Katakan hanya dekat dengan Engkau ya Tuhan ada ketenangan, ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Ku takkan goyah, ku takkan goyah selamanya. Ku takkan goyah selamanya. Benar Tuhan, hanya dekat padamu aku kuat, hanya dekat padamu aku merasakan ada keselamatan Tuhan. Hanya dekat padamu ku tak akan goyah. Biarlah kami tetap mau bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang terus-menerus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu karena kekuatan yang hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang mengalir terus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi sahabat-sahabat Gloria yang mau mengucapkan syukur, silahkan meng-unmute audionya dan kembali mute-nya setelah selesai. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk bimbingan yang selama ini Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam seluruh perkara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat pengampunan-Mu Tuhan atas setiap dosa, kelemahan, dan pelanggaran kami. Kau mati di kayu salib untuk menebus itu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi Dea selama ikut ujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu untuk keluarga kami, untuk anak-anak yang bersekolah, untuk kesehatan kami, untuk semua keperluan kami Kau cukupi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami hanya mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, inilah ucapan-ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami yang kami panjatkan kepadamu, yang sudah kami ucapkan maupun yang belum kami ucapkan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar segala ucapan syukur kami dan Engkau selalu berada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, sekarang kami mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji Engkau. Kami mau datang lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur karena kasih-Mu selalu berada dalam setiap kehidupan kami. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja datang. Datang ke hadirat Tuhan dengan sepi yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Katakan sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Katakan, dan gunung-gunung bersorak. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Katakan sekali lagi, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Mari kita tetap mau memuji Tuhan karena tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. 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 Katakan, tiada terukur.
marilah kita hening, kita mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi berada diam di hadirat Tuhan. Kita mau rasakan betapa Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Betapa Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Betapa Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu mendengar segala keluh kesah kita, segala curhat kita. Wajah-Mu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari kita mau rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Mengangkat tangan kita, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Benar Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Siara hindarana manata. 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 Siara hindara sinara hindarana manata. Siara sinara hindara manata. Siara sinara hindara manata. Siara sinara hindarana manata. Siara hindara hindarana manata. Siara sinara hindara manata. Siara hindara hindara manata. Siara sinara hindarana manata. Siara sinara manata. Siara sinara manata. Siara sinara Sikiara hinara sinara Sikiara hinara hinara namanata. Sikiara hinara rarara manata. Sikiara sikiana tara hinara manata. Sikiara hirara hinara manata kinatara sinara manata. Sikiara sinara namanata kinatara. Sikiara yara namanata hinara namanata. Yara sinara manata hinara namanata kinatara sikiana tara manata. Sikiara hinara namanata. Siara yara namanata. Yara yara namanata. Siara manatana. Yara kinatara sikiana tara manata. Sikiana tara hinara hinara manata kinatara sikiana tara manata. Sikiana tara hinara manata. Sikiana tara hinara manata kinatara sikiana tara. Sikiana tara hinara manata sikiana tara sikiana tara hinara manata. Ya Tuhan, tiada hentinya kami memuji dan menyembah Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau serta meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu dipenuhi dengan puji-pujian, dengan penyembahan kepadamu. Dan biarlah kami selalu hanya berada di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami rasakan begitu indah berada di hadirat-Mu. Begitu indah berada di dalam pelukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya
Ajar kami untuk setia bersama dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Antara, ke tengah-tengah kami. Biarlah Romo Antara Kau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Urapilah mulut, lidah, serta bibir Romo Antara ya Tuhan, agar apa yang keluar dari Romo semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Kau pakai Romo lebih dan lebih lagi ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kini kami siap mau mendengarkan firman-Mu, kami siap menjadi Maria-Maria yang setia bersama dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami tetap mengucap syukur dan kami berdoa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, silakan Romo Antara. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Kita untuk renungan kita hari ini dari perjumpaan atau pertemuan APP yang keempat, temanya semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi, dengan subtema kita peran gereja dalam usaha mikro. Nah, inspirasinya dari kitab kedua Raja-Raja bab 4 ayat 1 sampai 7. Kitab kedua Raja-Raja bab 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita renungkan sejenak sabda Tuhan dari kitab kedua Raja-Raja ini dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau tema atau subtema kita hari ini itu pertemuan APP yang keempat, peran gereja dalam usaha mikro, ini pasti tentunya mau dikaitkan dengan situasi pandemi saat ini. Karena memang banyak orang yang terdampak
dengan pandemi ini, khususnya dalam bidang ekonomi. Bahkan yang mikro, yang paling kecil pun juga terdampak untuk itu. Ya, banyak usaha-usaha kecil, menengah, kecil terancam, bahkan yang besar pun juga, apalagi yang kecil-kecil gitu ya. Nah, ini yang lalu menjadi permenungan bagi gereja, khususnya Keuskupan Agung Jakarta. Apa peran gereja dalam menanggapi situasi seperti ini, di mana keluarga-keluarga sangat terdampak. Dan saudara-saudara yang terkasih, tentunya pasti kita semua pun juga mengalami itu untuk di masa pandemi seperti ini. Dan kita, paling tidak kami di waktu TEPAS tahun 2017, saya masih ingat, TEPAS itu temu pastor atau temu pastoral para imam-imam Keuskupan Agung Jakarta. Waktu itu perjumpaannya karena belum pandemi, kami pasti selalu di Via Renata di Cimacan Puncak sana. Ada 2 gelombang dari hari Senin sampai hari Kamis. Gelombang pertama, lalu gelombang kedua Senin sampai Kamis berikutnya. Itu untuk semua imam-imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Ya, tidak hanya imam diosesan atau imam projo, tapi semua. Kita mau menyatukan arah pastoral bersama, gerak pastoral bersama. Nah, saat itu ada momen di mana panitia pastoral itu atau panitia TEPAS ini menyelenggarakan semacam lomba. Lomba untuk kami semua perdekenat waktu itu, lombanya perdekenat, imam-imam atau paroki-paroki dekenat pada saat hari, kalau tidak salah di hari kedua atau hari ketiga, itu untuk masing-masing dekenat kami para romo membicarakan suatu program. Ya, satu program lengkap dengan anggarannya. Ya, jadi kita diminta untuk membuat satu program dengan anggarannya. Terserah programnya apa, untuk dekenat berarti nanti untuk paroki-paroki. Seperti itu. Nah, saya ingat waktu itu saya yang mimpin di Dekenat Bekasi. Kebetulan saya dapat gelombang yang pertama. Lalu kami memutuskan untuk bikin gerakan Ayo Sejahtera. Ya, jadi kita ingat ada Ayo Sekolah, Ayo Kerja gitu kan. Nah, lalu kami Ayo Sejahtera. Yang kita buat, kita tawarkan waktu itu, kita ikutkan di lomba temu pastoral itu. Intinya bahwa dalam Ayo Sejahtera ini kita evaluasi atau refleksinya itu karena setiap paroki itu kan punya PSE, pelayanan sosial ekonomi, atau seksi PSE itu. Nah, seringkali ketika PSE itu membantu warga atau membantu umat dan juga bukan umat Katolik juga kadang dibantu, itu berkaitan dengan modal, ya, pinjaman modal atau apalah istilahnya seperti itu ya. Ini seringkali nggak jalan. Artinya apa? Memberikan pinjamannya sih jalan, ya, dikasih pinjaman umat ini yang mau usaha, tapi ya sebatas itu aja kita memberi. Jadi udah kayak sinterklas aja, udah kasih, udah selesai. Nggak ada namanya pendampingan, tidak ada namanya monitoring, evaluasi seperti itu, nggak ada. Jadi ya udah. Dan seringkali ketika laporan selama 1 tahun pasti PSE ini udah nggak usaha lagi, udah nggak ini gitu. Nah, dari pengalaman itu lalu saya mengajak teman-teman pastor di Dekenat Bekasi untuk yuk kita bikin Ayo Sejahtera ini, tapi nanti ada pendampingan, nggak cukup kita ngasih bantuan atau bahkan mungkin pinjaman. Bahkan yang namanya pinjaman aja kadang nggak balik gitu loh. Pengalaman nggak balik itu saya kan, pengalaman ini nggak balik. Lalu gimana ya caranya supaya kita kan nggak hanya ingin membantu saja, nyumbang ya udah dibantu, udah cukup selesai, enggak. Tapi kita ingin supaya yang kita bantu ini usahanya ya kontinu, berhasil gitu.
tidak hanya berhenti udah selesai ketika modalnya habis gitu, enggak. Maka lalu yang kita tawarkan di sana dalam proposal itu adalah bagaimana kita nggak usah banyaknya yang kita bantu, tapi kita mau lebih kualitas. Misalnya paroki hanya bisa bantu 1-2 orang ya nggak apa-apa, tapi ada pembinaan. Jadi kita pertama kita siapkan dulu pendamping, artinya seksi PSE ini siapa nih orang-orang yang nanti akan membantu, yang akan kita umat binaan ini atau warga binaan ini siapa nih yang akan membantu mereka memonitoring, mengevaluasi dan sebagainya. Nah itu kita siapkan dulu dari seksi PSE itu, orang-orang itu kita siapkan, tim Ayo Sejahtera ini. Kemudian setelah itu kita bersama-sama dengan Dekenat, satu Dekenat kita ada 9 paroki, kita undang orang-orang yang sukses dalam usahanya. Ya, sukses dalam usahanya untuk memberikan pembekalan, memberikan semacam memberikan semangat lah gitu ya, bahwa yang namanya mau usaha itu seperti ini yang dialami dan lain sebagainya. Nah itu kita semacam ada seminar, pertama seminar, kemudian setelah itu kita menyiapkan umat atau warga binaannya itu siapa saja. Nah dari situ kita bina lagi. Kita belum kasih pinjaman, tapi kita bina dulu. Mau usahanya apa supaya mereka mantap. Atau kalau memang sudah usaha, nggak apa-apa. Kita akan support itu. Nah dari situ. Lalu setelah itu memang benar setiap berapa periode kita adakan semacam evaluasi gitu. Jadi baik kita sebagai pendamping maupun yang warga binaan itu pun kita adakan semacam ada rekoleksi, ada seminar-seminar seperti itu. Dan ternyata benar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari tahun 2017 itu kita nggak berhenti sampai sekarang, kita lanjutkan terus. Jadi kita nggak selesai Ayo Sejahtera yang waktu itu periodenya kita akan lanjutkan terus-menerus. Dan waktu itu kita dapat, karena juara 1 proposal kita itu, ya kita presentasikan, kita maksud tujuannya lalu seperti apa. Kemudian kita ternyata hasil dari presentasi kita itu dari berapa dekenat ya, waktu itu ada 9 atau 8 dekenat yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Dekenat Bekasi juara 1. Ya, jadi diambil hanya 2 waktu itu. Setiap gelombang diambil 2, juaranya 1 dan 2, dan mendapatkan modal sesuai dengan proposal yang kita buat. Waktu itu kami mendapatkan modal untuk dekenat itu 350 juta. Gitu, lalu kita bagi 9 dekenat seperti itu. Ya, untuk diputar uangnya gitu. Kita supaya tidak hanya kalau ada persoalan atau apa udah ditangani dari awal gitu. Kita benar-benar mau mendampingi supaya yang prasejahtera ini menjadi sejahtera, seperti itu. Itu yang pengalaman paling tidak saya di Dekenat Bekasi. Nah, kalau hari ini kita juga temanya seperti itu, apa peran gereja? Saya rasa seperti itu dan kalau dalam bacaan ini persis sama berkaitan dengan minyak seorang janda. Apalagi sekarang lagi kontekstual ya, minyak menjadi bahan di medsos nih. Minyak susah, ada pihak-pihak tertentu yang menimbun seperti itu, lalu harganya sehingga melonjak, naik dan sebagainya. Nah, bagaimana pengalaman seorang janda ini yang begitu taat, begitu setia, dia sangat saleh hidupnya, lalu mengadukan pengalaman penderitaannya itu kepada Elisa, kepada Nabi Elisa. Lalu sampai dia ditagih utangnya, mungkin kalau saat ini dia mungkin terjerat pinjol ya, gitu. Jadi terjerat pinjol. Jadi masih kontekstual ya, zaman dulu sampai sekarang masih ada saja gitu ya persoalan-persoalan itu. Lalu bagaimana Nabi Elisa ini membimbing, mendampingi seorang ibu janda ini dengan 2 anak ini. Apa yang kamu punyai? Jadi
tidak langsung begitu saja ngasih bantuan gitu ya, tapi apa yang kamu punya. Sama, peran gereja memang harus seperti itu. Kami di Paroki Cikarang juga begitu, tidak langsung, oh Romo ini ada yang kesulitan, ada ini langsung dibantu, tidak. Semua kita mulai dari dia tinggal di mana, lingkungan. Dari lingkungan. Yang bersangkutan misalnya berkaitan dengan misalnya mau untuk pengobatan yang besar jumlahnya, ratusan juta. Kita mesti tanya, keluarga mampu berapa untuk itu? Keluarga ini punya keluarga besar enggak? Saudara-saudaranya enggak? Supaya mereka ambil peran juga. Jadi tidak semua diserahkan pada gereja. Dari yang bersangkutan, keluarga ini punya berapa, keluarga besarnya bisa membantu atau tidak, berapa bisa bantu. Lalu setelah itu umat di lingkungannya. Di lingkungan di mana umat ini tinggal, supaya juga tahu bahwa ada warga, ada saudaranya yang sedang menderita, yang mengalami penderitaan. Lalu baru setelah itu ketika ternyata masih kurang, belum bisa mencukupi antara yang dia punya, kemudian keluarga besarnya dan umat di lingkungannya, baru ke paroki. Paroki memenuhi kekurangannya itu. Atau kalau perlu, paroki lalu menyampaikan melalui surat secara resmi kepada umat seluruhnya, bahwa ini ada saudara kita yang membutuhkan karena untuk berobat, untuk operasi, membutuhkan biaya sekian. Dan ternyata benar Bapak Ibu, luar biasa. Ketika kita menyampaikan dengan baik, lalu nanti bantuan donasi silakan ditransfer ke rekening paroki PGDP, itu ternyata malah bisa melebihi apa yang kita targetkan gitu, sehingga malah paroki nggak membiayai. Karena apa? Sudah ada solidaritas bersama. Nah, ini sama seperti Nabi Elisa ini bagaimana mendampingi, membimbing janda ini. Dia punya apa? Ternyata saya punya bejana-bejana. Ya, saya tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi dia punya minyak, nyimpan minyak ini. Lalu Elisa pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Jadi supaya nanti diisi bejana-bejana itu, lalu makanya jualah itu nanti untuk bayar utangmu dan sisanya untuk hidupmu dengan anak-anakmu. Nah, ini pembinaan, ya pembinaan yang baik, tidak mendidik hanya minta-minta gitu ya, tidak, tapi bagaimana dididik janda ini oleh Nabi Elisa dengan baik, dan akhirnya saya rasa ini pasti bisa memenuhi, bisa apa yang menjadi kesulitannya terselesaikan, ada jalan keluarnya, ada solusinya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita juga pasti mengalami hal yang sama. Kemudian tetangga kita, saudara-saudari kita. Tapi di masa pandemi ini saya merefleksikannya bahwa di satu sisi bahwa banyak keterbatasan yang kita alami, tapi juga ada blessing. Ada banyak yang menurut saya mujizat-mujizat terjadi di sana gitu. Orang yang dulunya misalnya kita jadi kesulitan untuk waktu itu misalnya ke mall, yang biasanya ke mall, belanja dan sebagainya. Sekarang dengan keterbatasan harus dari rumah dan sebagainya. Orang lalu yang dulunya biasa jajan karena waduh aku takut ini dengan pandemi ini, sehingga lalu masak di rumah. Lalu bisa membuat macam-macam. Yang itu semua juga ketika ternyata yang selama ini ibu rumah tangga hanya kadang makan beli, tapi lalu bisa masak sendiri dan bahkan bisa kreatif dengan jalan-jalan yang lain gitu. Nah, ini saya rasa suatu blessing yang diberikan oleh Tuhan di masa pandemi ini untuk kita semua. Bahkan sekarang banyak orang, apalagi sekarang modelnya lalu online, sangat terdukung. Kita nggak bayangkan loh kalau dulu itu kita bisa jualan online. Kita nggak bayangkan kalau dulu itu, kalau sekarang ini kok
kita seperti ini ibadah aja dengan online juga, nggak pernah membayangkan saya. Ya, karena selama ini yang namanya paguyuban umat beriman itu kan ya keluarga-keluarga di lingkungan. Kita berjumpa, pertemuan di lingkungan, ada pertemuan APP seperti ini, dulu nggak pernah kebayang kalau kita mengadakan secara online seperti ini. Bahkan saya di Cikarang, Bapak Ibu di Jakarta gitu kan, nggak kebayang gitu. Pasti saya kalau diminta, misalnya ini nggak masa pandemi seperti yang dulu ya, belum tentu bisa, aduh jauh. Saya harus ke PD Gloria gitu ya, untuk memberikan renungan gitu. Ini di Cikarang aja banyak, saya harus melayani umat saya udah 60-an lingkungan. Itu untuk, apalagi kami mesti datang ke lingkungan-lingkungan, bahkan sakramen tobat pun dulu sebelum pandemi kita harus ke lingkungan, sehingga 1 bulan full masa Prapaskah ini itu sakramen tobat di lingkungan. Bayangkan 60 lingkungan ada kami berdua, berarti setiap hari bagi 2 30 lingkungan, itu kan pasti harus setiap hari. Sebulan ada 30 hari kan, itu udah dijadwal dan pasti nggak ada apa-apa. Pokoknya selama masa Prapaskah, selama masa Advent, hanya sakramen tobat. Datang ke lingkungan. Dari jam 7 bisa sampai jam 12. Karena jauh. Ya, dari ujung perbatasan Jonggol, kalau ke selatan, utara itu udah sampai Muara Gembong. Sampai laut sana. Lalu timur perbatasan dengan Karawang. Itu jam 5 harus sudah jalan, padahal pertemuannya jam 7 gitu. Nah itu yang kiranya pasti Tuhan itu memberikan rahmat karunia-karunia untuk kita semua, asalkan apa ya, kita terbuka seperti janda ini yang dia mengungkapkan pengalamannya. Aku mengalami yang seperti ini, dengan sungguh beriman dia taat. Tidak tidak lalu mengumpat-ngumpat ya, lalu marah-marahin Tuhan, tidak. Dia sungguh menghayati itu bahwa suaminya sudah nggak ada, lalu punya hutang banyak, ditagih-tagih, anaknya lalu menjadi jaminan, lalu akan dijadikan budak oleh mereka. Ini suatu yang ya penderitaan bagi si janda ini, dia nggak punya apa-apa. Lalu ketika ditanya oleh Nabi Elisa, apa yang kamu punya? Saya punya minyak. Dibuli-buli saya ini. Lalu dibimbing, didampingi oleh Nabi Elisa ini supaya janda ini kreatif. Ada, Tuhan itu sudah memberikan. Apalagi kita ini makhluk paling sempurna, diberikan akal budi oleh Tuhan. Ya, untuk berpikir. Apa ketika kita dalam keterbatasan? Coba, siapa ya dulu ini yang menemukan Zoom? Aplikasi Zoom ini. Lalu aplikasi Teams. Itu siapa ya? Tahu-tahu kok ada gitu kan? Ketika pandemi, tahu-tahu ada. Ada aja gitu ya untuk itu. Kalau video call kan udah biasa gitu, tapi kan nggak mungkin kita video call kan terbatas, paling hanya berapa orang bisa. Padahal perjumpaan seperti ini kan banyak. Apalagi dengan lingkungan, kadang bisa 40 kakak, seperti itu. Nah, ini kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan nggak meninggalkan kita, Tuhan pasti memberikan jalan-jalannya untuk kita. Maka bagaimana kita, ini yang diberi akal budi ini untuk kreatif, untuk berpikir. Ya, kita menggunakan pikiran kita, jangan lalu perasaan kita, aduh masa pandemi, begini ya, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, hanya nanti mengeluh saja gitu, hanya meratap dengan keadaan seperti ini kan tidak. Justru itu kita diajak untuk berpikir, untuk merefleksikan apa ini gitu, situasi yang seperti ini, aku harus berbuat apa, dan tentunya pasti ada jalan gitu, pasti ada jalan kalau kita mau terbuka. Ya, diri kita ini membuka, ternyata banyak, dan itu juga sama Bapak Ibu yang
Lalu seperti misalnya peran gereja, kita, atau saya sebagai seorang imam, apa yang bisa ya? Saya membantu mewartakan, membantu mempromosikan, ayo ini, mana saya kadang menawarkan kepada umat saya, ayo siapa yang pada punya usaha, nanti saya bantu promosi, kirim barangnya supaya saya bisa mempromosikan kan gitu. Jadi ada contoh barangnya gitu. Kalau makanan ya kirimlah makanannya kan gitu ke pastoran gitu, atau minuman gitu, supaya nanti saya bantu nih dari ekonomi umat gitu, dari umat, oleh umat, untuk umat gitu, kembali ke situ. Jadi sama-sama gitu kan. Apalagi gereja Katolik kita udah punya segmennya gitu, kita udah punya istilahnya konsumennya, siapa ya? Umat kita sendiri gitu. Ngapain kita beli ke tempat lain? Ada umat kita yang bisa gitu. Mana? Ayo kita saling berbagi di situ. Gitu ya, yang bisa masak ini, udah silahkan pada ini. Nanti saya bantu untuk promosikan gitu. Nah itu yang saya alami Bapak Ibu di masa pandemi ini gitu, untuk membantu ya UMKM, usaha seperti itu. Bahkan kemarin ada juga nih yang DM saya gitu kan, manggilnya kakak gitu kan, dia nggak tahu kalau saya seorang imam gitu. Kak, tolong dibantu ya Kak untuk ini campaign gitu ya, untuk kampanye UMKM gitu dari Telusur Kultur. Itu lalu, oh silahkan, baik, saya mesti apa, saya bilang gitu. Nanti kakak ini ada ininya, silahkan nanti kita akan kirim produknya gitu. Oh baik, terima kasih sahabat. Oke, nanti saya bantu. Seperti itu padahal ya saya juga nggak kenal siapa dia yang memperkenalkan diri gitu. Udah saya bantu ini seperti itu. Nah, karena apa ya, kita sekarang kan apalagi ini juga dicanangkan oleh pemerintah ya, UMKM gitu. Usaha kecil, mikro ini, menengah ini gitu ya, supaya mereka ya berkembang. Ayo kita sama-sama gitu. Dalam situasi yang seperti ini memang sungguh dibutuhkan bagaimana peran kita semua, peran gereja untuk itu. Mari kita bersama-sama, mulai dari lingkup yang paling kecil. Saya rasa misalnya di PD Gloria ada yang punya ini ya, bolehlah kita saling menawarkan diri gitu. Tawarkan ya, aku punya ini, gitu kan. Jadi kan enak, tapi ya harus yang sportif ya, artinya sportif, tidak lalu nanti ngutang nggak dibayar-bayar karena sama temennya, nggak seperti itu juga kan gitu. Jadi bisnis ya bisnis kita ini gitu, yang baik gitu artinya ya, sebagai teman, sebagai saudara gitu. Jangan sampai lalu kita menggunakan atau menyalahgunakan, yaitu yang nggak baik. Kalau kita lalu menyalahgunakan wewenang kita, oh saya sebagai ini tapi untuk ininya sendiri gitu ya, lalu mematikan yang lain, lalu bahkan menjelek-jelekan yang lain. Saya rasa enggak. Semua kita diberikan anugerah, diberikan rahmat oleh Tuhan masing-masing. Ya kalau bahasa ekonomisnya ya, kita punya rezeki masing-masing kok. Tuhan pasti kasih gitu. Yang penting kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan untuk kita itu. Ya, lebih-lebih kita diberi akal budi ini kan untuk berpikir, untuk memutar otak kita ini. Ada seperti ini, aku harus seperti apa? Aku harus ngapain? Gitu. Maka saya juga kadang ajak umat, lalu saudara-saudara saya juga gitu. Ini kayak gini, udah kamu coba aja usaha apa gitu, nanti saya bantu mempromosikan. Saya kan hanya bisa membantu mempromosikan saja kan gitu. Untuk itu supaya saling mengenal produknya. Kalau dari situ kan apalagi sekarang alat medianya itu kan banyak. Ya lewat medsos. Itu kan lebih mudah, lebih gampang gitu. Itu yang saya rasa Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama dipanggil untuk ke sana gitu, dalam situasi kalau tema besar kita itu untuk kita saling mengasihi, semakin mengasihi siapa ya, pasti tentunya mengasihi Tuhan. Tuhan nampak dalam diri siapa? Sesama kita. Lalu peduli
Ya memang ketika orang mencintai, mengasihi, pasti dia akan peduli. Wujud mencintainya dia akan peduli kepada orang yang kita kasihi itu, ya sesama yang kita cintai itu. Dan dari situ akhirnya apa? Kita bisa bersaksi, memberi kesaksian lewat perbuatan kita itu, lewat aksi kita itu. Nah, maka kalau hari ini kita diajak untuk peran kita ini sebagai gereja, ya gereja bukan bangunan gedung ya, tapi kita semuanya ini, bahkan gereja yang paling kecil adalah keluarga, itu punya peran dalam usaha mikro ini. Apa yang perlu kita sampaikan lebih-lebih di masa pandemi ini? Ya, kita untuk saling membantu satu sama lain. Kita peduli. Ayo sama-sama kita sebagai supaya apa ya? Orang merasakan disitulah kehadiran Tuhan yang nyata, yang konkret dalam diri sesama kita itu, dalam diri kita ini, gitu. Untuk mewujudkan kasih Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita syukuri rahmat anugerah Tuhan ini, meskipun kita melihatnya di masa sulit, masa pandemi ini, tapi kita harus yakin, kita harus percaya Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang kreatif untuk kita semua. Asalkan kita percaya, kita mau terbuka kepada rahmat dan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Antara buat firman-Nya, buat pengajarannya yang begitu indah. Mohon maaf Romo, kalau Romo berkenan, Romo bisa memberikan berkat penutup nanti Romo. Baiklah, marilah sekarang kita tetap tenang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa syafaat bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk dalam doa. Bapak di surga, kami menghaturkan setiap wujud-wujud doa kami saat ini untuk kesembuhan jasmani dan rohani buat Mama Maria Halimah, adik dari Bapak Yohanes Hendra, Matius Kartono. Kami juga berdoa ya Bapak, mohon agar manajemen perusahaan dapat terhindar dari masalah pidana sehubungan kinerja keuangan perusahaan, dan perusahaan dapat menyelesaikan pembayaran homologasi yang disetujui dengan baik. Kami mohon kabulkan doa kami. Bapak, kami juga berdoa mohon keselamatan di dalam perjalanan Bapak Paulus serta Lili dan Niko yang akan berangkat ke Medan dan pulang kembali ke Jakarta hari Minggu atau Senin, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kayak mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mohon kesembuhan bagi Mama Sukina Kok yang sedang dalam pengobatan sakit jantung dan internis. Kiranya campur tangan Tuhan boleh menyertai kesembuhan dan proses pemulihan dari Mama Sukinah Kok. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon berdoa Tuhan untuk ketenangan arwah Bapak Hari Arbianto yang baru dipanggil Bapak ke surga. Kiranya Bapak berkenan untuk mengampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran beliau dan diberikan tempat terbaik, terindah di hadapan-Mu. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Romo Antara. Kiranya Kau berkati terus Romo Antara dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kau sertai terus pelayanannya ya Tuhan di dalam melayani umat-Mu.
Kami percaya Engkau selalu berada di dalam segala tugas pelayanan Romo Antara. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, dan biarlah persembahan yang boleh diberikan menjadi berkat untuk kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Mari kita mau iringi persembahan dengan satu lagu, dan Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan melalui nomor rekening yang tertera di atas. Kita percaya ada satu sobat kita yang selalu setia. Satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, ada sobat setia kita. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita mau mendengarkan pengumuman, silahkan. Puji Tuhan, selamat malam sahabat-sahabat PDP Kakak Glory yang terkasih dalam Tuhan. Syukur pada Allah, persekutuan doa malam hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kita mengucap syukur karena perkenanan Tuhanlah maka semuanya ini boleh terjadi. Atas nama PDP Kakak Gloria, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Antonius Antara yang malam hari ini telah menjadi berkat untuk setiap kita lewat permenungan di tema APP yang keempat ini. Romo sehat-sehat selalu, semakin Amin. berkati dalam berkarya, dan selalu Amin. menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nanti kalau udah offline kita bisa ketemu dengan Romo Antara ya. Puji nama Tuhan, juga mengucap syukur untuk The Dynamic Duo Like dan Alvin ya, sangat kompak malam hari ini mereka ya. Kita kasih tepuk tangan juga secara virtual. Untuk sahabat-sahabat PDP Kakak Gloria, terima kasih untuk kehadirannya, untuk tim host, co-host, dan juga tim doa yang bertugas malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat PDP Kakak Glory yang terkasih dalam Tuhan, seperti kita tahu kita sedang menjalani sebuah retret agung yang sangat luar biasa. Bagaimana kita memaknai masa-masa puas pantang dan puasa ini, masa-masa pertobatan kita ini, untuk apa sih tujuannya? Apakah kita juga sudah memaknai arti kehidupan kita, makna pekerjaan kita, makna pelayanan kita? Untuk itu bersama dengan PDP Kakak Gloria di bulan April 2022 nanti, kami mengajak Bapak Ibu untuk terus terlibat dalam dinamika persekutuan doa yang mengambil tema Jesus is the Reason.
Bagaimana kita tahu segala perkara dapat kita jalani, dapat kita tanggung, dan dapat kita hidupi bersama Dia, sumber segala kasih dan kehidupan. Dan untuk pemaknaan di awal April nanti, di tanggal 7 April 2022, dengan tema Jalan Salib, Jalan Kebenaran, dengan pembawa firman, dengan pembawa tema ini adalah Romo Anton Gunardi MSF. Untuk informasi kita, ini Romo dari Jogja loh Ibu Bapak, jadi ayo ajak sahabat-sahabat, ajak keluarga, saudara terkasih dalam Tuhan untuk mengalami pemaknaan yang lebih dalam tentang jalan salib dan merupakan jalan kebenaran dalam setiap perkara kehidupan kita. Catat tanggalnya 7 April, jam yang sama 19.00 dan open room di 18.30, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol, kita bisa sambil sharing, kita bisa sambil berbagi. Puji Tuhan, sampai ketemu di persekutuan doa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk pengumumannya, Selo. Ya, Cilika. Mari sekarang kita mau tutup persekutuan doa kita ini dengan doa penutup. Kembali kami mengucap syukur yang tiada henti-hentinya kepadamu ya Tuhan, atas segala rahmat anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah Kau segarkan kembali melalui firman-Mu yang dibawakan oleh Romo Antara. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita semua, dapat memberikan masukan-masukan yang baik buat kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Romo Antara, kiranya Kau berkati terus Romo Antara dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kau dampingi terus dalam setiap tugas pelayanan Romo Antara. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat kami masing-masing ya Tuhan, biarlah kami boleh berpisah, tetapi hati kami tetap bersatu. Dan biarlah sekarang kita mau menerima berkat melalui tangan imam. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita, komunitas kita, PD Gloria, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Marilah sekarang kita akhiri persekutuan doa ini dengan satu lagu. Ada satu sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapakah itu? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia itu? Katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, siapa itu dia? Namanya Yesus,
foto bersama.